aja. Ada fi kaifiyatil istibro. Tata cara beristibro itu yang benar. Begitu habis kencing, kata beliau, paling enggak kita ini ngelangkah bergerak sebanyak 70 kali gitu. Bergerak sebanyak 70 kali. Bergerak sebanyak 70 kali bukan berarti jalan, karena kalau jalan kita kemana-mana dilihatin orang gitu, lagi kita pegangin aja ya, lagi dilihatin orang, malu juga. Artinya bergerak 70 kali itu cuma barometer buat kita. Artinya kalau tetesan terakhirnya itu udah nggak ada, maka kita udah nggak ada kewas-wasan lagi, dan kita masukin ke dalam celana dalam kita, pasti ngerasa aman, dan celana kita pasti aman juga, nggak bakalan ada aroma-aroma yang nggak sedap gitu. Karena kan sekarang kita kalau masukin pasti ada tetesan terakhir. Nah kalau tetesan terakhir itu netes, pasti cium bau. Nah kalau bau kita pakai sholat, kita termasuk orang yang merubah hukum sholat. Kita orang termasuk merubah hukum fikih. Kita juga termasuk orang yang nggak pernah memperhatikan kesucian ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Kalau sia-sia sih enggak sia-sia. Semua bentuk penghambaan kita kepada Allah pasti diterima dengan lapang dada oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma bentuk kehati-hatian kita kurang. Makanya kata beliau Senawawi, kalau enggak melangkah paling enggak dipelintir gitu, dipelintir. Kalau dipelintir, cuman melintirnya jangan kayak melintir tangan, jangan kayak meres pakaian, lo habis bisa berbalik, jangan kayak dipelintir itu. Artinya kita kalau sekarang sampai beliau menegaskan sambil dehem gitu, sambil ditekan supaya tetesan terakhirnya itu udah nggak ada, agar ketika kita menghadap Allah dalam keadaan suci, dan ketika kita berhubungan dengan istri pun itu cara kita menghormati orang-orang perempuan. Sebab apa? Sebab kita bisa menjaga kesucian yang sudah diberikan semula kita suci dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwani fillah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sangat penting khitan itu, karena memang khitan itu berkaitan tarbiyatul ruhaniyah. Makanya orang tua yang mengkhitankan anak itu berarti orang tua yang telah memberikan pendidikan ruhaniyahnya kepada seorang anak. Ada tarbiyatul ruhaniyah. Adapun tadi nantinya tarbiyah lahiriahnya itu cara orang tuanya. Ketika orang tuanya nggak mampu ngajarin matematika, ya disekolahin. Orang tuanya nggak mampu ngajarin Al-Quran, ya dipesantrenin, dikasih pengajian. Itu caranya gitu. Yang penting kita sudah memberikan pendidikan ruhaniyahnya terlebih dahulu. Sebab ketika ruhaniyah itu sudah diberikan, maka anak akan menutupi kebutuhan lahiriahnya. Kalau nggak kita tutupi sebelumnya ruhaniyahnya, dia nggak bakalan juga bisa menutupi kebutuhan lahiriahnya. Dia bisa jadi disekolahin, sekolahnya males, disuruh ngajinya bakalan males. Jadi orang tua yang telah mengkhitankan anak berarti dia termasuk orang tua yang telah memberikan pendidikan ruhaniyahnya. Dan kalau itu sudah diberikan, maka target dari orang tua, niat dari orang tua, doa dari orang tua agar anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, juga bisa berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bisa berbakti kepada nusa dan bangsanya. Sudah barang tentu niat itu akan disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwani fillah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Wabil khusus untuk Ananda Arhan Andra Nur Fatah bin Bapak Hendra Setiawan, mudah-mudahan Ananda Arhan ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, juga dijadikan anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada nusa dan bangsa.